Definisi ceftriaxone. Ceftriaxone adalah antibiotik yang berguna untuk mengobati beberapa kondisi akibat infeksi bakteri di tubuh. Ceftriaxone berperan dalam melawan berbagai mikroorganisme, terutama bakteri gram positif dan negatif. Ceftriaxone diberikan kepada pasien dalam bentuk injeksi IM atau intramuskular melalui otot dan IV atau intravena melalui pembuluh darah. Sebagian besar ceftriaxone disekresikan melalui urin dan sisanya disekresikan ke dalam cairan empedu dan ditemukan pada feses dalam bentuk inaktif. Nama generik dari obat tersebut adalah ceftriaxone dan nama patennya ada Beatrix, Biotriax, Bioxon, Broadset, Cefsid, Ceftriga, Ceftricor, Ceftrimax, Ceftrimed, Ceftrox, Cefzon, Cefalox, Triac, Ecotrixon, Elpicef, Erosef, Ervasef, Forisef, Fluctaxon, Grasef, Insefin, Intrisef, Intrix, Liaxon, Rasef, Rexon, Rixon, Sosef, Solafexon, Straxon, Terasef, Teramisef, Triasef, Triject, Trixon, Ceftric, dan juga Sensef. Berikut merupakan gambar tiap sediaan bentuk obat dari ceftriaxone. Dapat dilihat pada gambar, terdapat injeksi 1 gram, injeksi 250 mg per vial, dan injeksi 500 mg per vial, di mana tiap vial mengandung ceftriaxone sodium setara dengan 1 gram, 250 mg, dan 500 gram aktivitas ceftriaxone. Oke, selanjutnya golongan dan klasifikasi obat. Ceftriaxone termasuk dalam golongan obat cefalosporin generasi ketiga, dan obat ini termasuk dalam klasifikasi obat antibiotik. Indikasi dan kontraindikasi pada obat ceftriaxone. Indikasi yang pertama yaitu gonorea atau kencing nanah, kemudian penyakit radang panggul, kemudian meningitis, infeksi paru-paru, infeksi telinga, infeksi kulit, infeksi saluran kemih, infeksi darah, infeksi tulang atau persendian, dan yang terakhir infeksi saluran pencernaan. Kemudian kontraindikasi pada obat ceftriaxone, yang pertama adalah riwayat hipersensitivitas, yang kedua riwayat alergi penisilin. Orang yang memiliki riwayat hipersensitivitas dan riwayat alergi penisilin tidak boleh mengonsumsi obat ceftriaxone karena obat ini termasuk dalam golongan cefalosporin yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada individu yang memiliki riwayat hipersensitivitas dan riwayat alergi penisilin terhadap obat ini atau golongan cephalosporin lainnya. Kemudian yang ketiga ada bayi prematur. Penggunaan ceftriaxone pada bayi prematur dapat meningkatkan risiko terjadinya pengendapan kristal pada paru dan ginjal yang dapat berakibat fatal pada bayi prematur. Kemudian yang keempat ada neonatus dengan hiperbilirubinemia. Ceftriaxone sebaiknya tidak diberikan pada neonatus dengan hiperbilirubinemia karena dapat meningkatkan bilirubin tak terkonsumsi. Kemudian yang terakhir ada pemberian bersama dengan kalsium. Pemberian ceftriaxone bersama dengan pelarut kalsium atau pada neonatus yang menerima nutrisi parenteral infus yang mengandung preparat kalsium dikontraindikasikan karena dapat membentuk presipitat yang berbahaya. Efek samping dari obat ceftriaxone. Dari efek samping ini ada efek samping umum dan juga efek samping serius. Efek samping umum yang pertama, di tempat suntikan seperti bengkak, kemerahan, dan juga rasa nyeri. Yang kedua, pencernaan seperti diare, mual, muntah, dan sakit perut. Yang ketiga, alergi seperti ruam kulit, gatal, demam, dan juga menggigil. Yang keempat, ada reaksi lainnya seperti sakit kepala, pusing, insomnia, dan perubahan rasa pada mulut. Lalu ada juga efek samping serius seperti yang pertama, reaksi alergi parah, anafilaksis yaitu kesulitan bernafas, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan. Lalu angioedema yaitu pembengkakan pada wajah, bibir, lidah atau tenggorokan. Lalu yang kedua ada kolik pseudomembran seperti diare parah yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri Clostridium difficile.
Yang ketiga, ada perdarahan seperti peningkatan risiko perdarahan, terutama pada orang yang memiliki gangguan pembekuan darah. Yang keempat, ada kerusakan ginjal. Hal ini jarang terjadi, terutama pada orang yang sudah memiliki masalah ginjal. Yang kelima, infeksi jamur seperti pertumbuhan jamur terlebih. Hal ini terjadi terutama pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Farmakodinamik dari ceftriaxone, yaitu menghambat sintesis mukopeptida di dinding sel bakteri, membuatnya rusak dan tidak stabil secara osmotik. Farmakokinetik dari ceftriaxone. Yang pertama, absorpsi. Ceftriaxone biasanya diberikan melalui injeksi intravena atau intramuskular karena memiliki ketersediaan hayati yang tinggi melalui rute ini. Setelah pemberian intramuskular, ceftriaxone hanya sepenuhnya diserap ke dalam sirkulasi sistemik. Yang kedua, distribusi. Ceftriaxone memiliki volume distribusi yang cukup besar dan mampu menembus ke dalam cairan tubuh dan jaringan, termasuk cairan cerebrospinal, terutama pada kondisi inflamasi. Obat ini juga memiliki ikatan protein plasma yang tinggi. Yang ketiga, metabolisme. Ceftriaxone tidak mengalami metabolisme yang signifikan. Sebagian besar dari dosis yang diberikan dieskresikan dalam bentuk yang tidak berubah. Yang terakhir, eliminasi. Ceftriaxone dieliminasi melalui dua jalur utama, yaitu dieskresikan melalui urin dan melalui empedu. Waktu paru eliminasi ceftriaxone relatif panjang, sekitar 6-9 jam, yang memungkinkan pemberian dosis sekali atau 2 kali sehari. Baik, selanjutnya adalah dosis dan cara pemberian obat. Dosis dewasa dan anak umur di atas 12 tahun dan anak dengan berat badan lebih dari 50 kg sehari 1 kali 1-2 gram dapat dinaikkan sampai sehari 4 gram. Bayi sampai dengan 14 hari sehari 1 kali 20-50 mg per kilogram berat badan, tidak boleh lebih dari 50 mg per kilogram berat badan. Bayi 15 hari sampai dengan anak 12 tahun sehari 1 kali 20-80 mg per kilogram berat badan. Dosis IV 50 mg per kilogram berat badan atau lebih harus diberikan melalui infus paling cepat 30 menit. Kemasan 2 kali vial 10 ml dan 10 kali vial 10 ml. Cara pemberian, ceftriaxone dapat diberikan melalui 2 cara utama, intramuskular (IM) atau intravena (IV). Dalam pemberian melalui injeksi intramuskular, dosis biasanya berkisar antara 1 hingga 2 gram sekali sehari atau dibagi menjadi 2 dosis tergantung pada jenis dan keparahan infeksi. Larutan ceftriaxone dapat dilarutkan dalam air steril atau lidokain dan kemudian disuntikkan ke dalam otot besar seperti otot gluteus. Alternatifnya, pemberian intravena juga memungkinkan dengan dosis yang sama diinjeksikan melalui pembuluh darah dengan pelarut yang sesuai seperti air steril atau saline NaCl 0,9%. Pemberian dapat dilakukan dalam bentuk injeksi bolus selama beberapa menit atau sebagai infus selama periode yang lebih panjang, mulai dari 30 menit hingga 2 jam. Baik, kita masuk dalam nursing consideration terhadap obat ceftriaxone. Yang pertama, alergi dan riwayat kesehatan. Perawat harus memeriksa riwayat alergi pasien terhadap cefalosporin atau antibiotik yang lainnya. Kemudian, perawat harus menanyakan riwayat medis terkait penyakit hati atau ginjal. Kemudian, pemberian obat. Ceftriaxone biasanya diberikan melalui injeksi intramuskular atau intravena. Perawat harus memastikan bahwa teknik injeksi ini benar untuk mengurangi risiko komplikasi.
Kemudian perawat juga harus memperhatikan dosis yang tepat sesuai dengan berat badan, usia, serta kondisi klinis pasien. Kemudian ada interaksi obat. Perawat harus memastikan tidak adanya interaksi dengan obat lain yang sedang digunakan oleh pasien, terutama antikoagulan dan obat-obatan yang mempengaruhi fungsi ginjal. Kemudian pemantauan dan efek samping. Perawat harus memantau tanda-tanda reaksi alergi seperti ruam, gatal, dan kesulitan bernapas. Perawat juga harus segera melaporkan jika ada reaksi tersebut. Kemudian perawat juga harus mengobservasi efek samping seperti diare, mual, muntah, atau tanda-tanda infeksi sekunder seperti infeksi jamur. Kemudian memonitor fungsi ginjal dan hati secara periodik, terutama pada pasien dengan riwayat penyakit ginjal dan hati. Kemudian ada infeksi C. difficile. Perhatikan tanda-tanda kolitis akibat Clostridium difficile seperti diare berat dan nyeri perut, karena ceftriaxone dapat mengganggu flora normal usus. Lanjut, kemudian ada konseling pasien. Perawat perlu mengedukasi pasien mengenai pentingnya menyelesaikan seluruh siklus pengobatan meskipun gejala sudah membaik untuk mencegah resistensi terhadap bakteri. Perawat juga perlu menginformasikan kepada pasien mengenai kemungkinan efek samping dan anjuran untuk melaporkan efek samping yang serius sehingga dapat ditangani dengan segera. Ceftriaxone adalah antibiotik golongan cephalosporin generasi ketiga yang sering digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Berikut ini adalah informasi tentang indeks keamanan kehamilan untuk obat ceftriaxone. Yang pertama, kategori risiko kehamilan FDA. Atau sebelum itu, FDA adalah singkatan dari Food and Drug Administration, yaitu badan pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mengatur obat-obatan dan makanan. Ceftriaxone termasuk dalam kategori B. Kategori B berarti studi pada hewan tidak menunjukkan risiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol yang memadai pada wanita hamil. Dan kedua, penggunaan pada kehamilan. Ini ada 3 poin. Yang pertama, ceftriaxone dianggap relatif aman untuk digunakan selama kehamilan jika diperlukan secara klinis. Kedua, antibiotik ini diizinkan untuk digunakan selama kehamilan karena memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko potensialnya. 3. Ceftriaxone dapat melewati plasenta tetapi belum ditemukan bukti adanya risiko teratogenik atau cacat lahir pada janin. Dan ketiga, terakhir, pertimbangan penggunaan. Ada 3 poin. Yang pertama, ceftriaxone sebaiknya hanya digunakan jika diperlukan dan setelah mempertimbangkan manfaat dari risikonya. Kedua, penggunaan ceftriaxone selama kehamilan sebaiknya diawasi oleh dokter yang menangani. Ketiga, dosis yang direkomendasikan sama seperti untuk wanita yang tidak hamil. Special precaution atau pencegahan khusus dari obat ceftriaxone guna mencegah efek samping dari obat ini dan juga interaksi dengan obat lainnya. Baik sebelum penggunaan, yang pertama, beritahu dokter jika memiliki alergi obat, riwayat-riwayat penyakit, dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi termasuk obat resep, obat bebas, vitamin, dan juga suplemen herbal. Yang kedua, beritahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, atau sedang berencana untuk hamil. Yang ketiga, lakukan tes alergi sebelum menggunakan ceftriaxone jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap antibiotik golongan cephalosporin. Selama penggunaan, yang pertama, minumlah ceftriaxone sesuai dengan petunjuk dokter. Jangan mengubah dosis, frekuensi, atau durasi penggunaan tanpa seizin dokter. Yang kedua, habiskan semua obat meskipun Anda sudah merasa sembuh. Menghentikan obat sebelum waktunya dapat meningkatkan resiko resistensi bakteri. Yang ketiga, minumlah banyak air selama penggunaan ceftriaxone untuk mencegah terjadinya batu ginjal. Yang keempat, perhatikan efek samping yang mungkin terjadi seperti mual, muntah, diare, gatal, pusing, atau ruam kulit. Jika Anda mengalami efek samping yang parah, segera hentikan penggunaan obat dan hubungi dokter. Ada juga interaksi obat antara ceftriaxone dengan obat lainnya. Ceftriaxone dapat berinteraksi dengan beberapa obat. Yang pertama, aminoglycosid, yaitu dapat meningkatkan resiko kekurangan kerusakan ginjal. Yang kedua, diuretics dapat meningkatkan resiko hipokalemia atau kadar kalium rendah dalam darah. Yang ketiga,
koagulans, yaitu dapat meningkatkan resiko perdarahan.